di dalam pemakaian to be, am, are, dan is untuk pola subjek plus verb kata kerja yang sedang terjadi adalah di dalam format kalimat menjawab dengan pertanyaan to be, yes, dan no. Cukup Sobat Indonesia bisa menjawabnya dengan pola kalimat seperti Sobat Indonesia. Untuk tidak lupa, bila orang lain yang menanyakan kepada kita sebagai saya di sini, yaitu maka pola kalimat tanyanya berubah. Are you in the terrace room? Okay, are you in the terrace room? So, jawabannya apabila iya. Halo Sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Sobat Indonesia, masih bersama dengan Mr. Usul dalam channel Belajar Bahasa Inggris Lebih Cepat. Dalam setiap kontennya, Mr. Usul sudah siap menyajikan bagi Sobat Indonesia konten-konten belajar bahasa Inggris lebih cepat, berkisar 10 menit sampai dengan 30 menit, sehingga Usul yakin Sobat Indonesia bisa meluangkan waktu setiap harinya dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas bahasa Inggris Sobat Indonesia. Nah, Sobat Indonesia, untuk itu please klik like dan subscribe serta share kepada seluruh keluarga Sobat Indonesia, teman-teman Sobat Indonesia, dan kolega Sobat Indonesia, sehingga Sobat Indonesia bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Oke, Sobat Indonesia, kali ini kita belajar bahasa Inggris lebih cepat dengan konten adalah memahami to be, am, are, dan is. Oke, Sobat Indonesia. So, are you ready? Now, please attention, see and listen together. Oke, Sobat Indonesia. Come on. To be, am, is, are. To be, am, is, are di dalam bahasa Inggris adalah sesuatu hal yang sangat mendasar dan penting di dalam belajar bahasa Inggris. Sebelum Sobat Indonesia belajar bahasa Inggris di dalam membuat kalimat-kalimat yang lainnya. Oke, nah Sobat Indonesia, to be, am, are, is di dalam suatu kalimat bahasa Inggris mempunyai maksud adalah dengan pola kalimat Sobat Indonesia, yaitu subjek to be plus noun or adjective or adverb. Setelah usul ulangi kembali, subjek plus to be plus noun. Noun adalah kata benda, adjektif adalah kata sifat, adverb adalah kata keterangan. Berikutnya, subjek plus verb. Verb adalah kata kerja sedang terjadi. Artinya di dalam pemakaian to be, am, are, dan is untuk pola subjek plus verb kata kerja yang sedang terjadi adalah dalam kondisi dan situasi sekarang. Sobat Indonesia, untuk perlu Sobat Indonesia ingat bahwa di dalam penjelasan pola kalimat
subject plus to be plus noun plus adjective plus adverb, berarti Sobat Indonesia bisa mengambil kesimpulan pemakaian kalimat atau membuat kalimat di dalam bahasa Inggris memakai to be, yaitu tidak boleh bertemu dengan kata kerja. Subjek plus to be plus kata kerja itu adalah salah. Oke. Now, Sobat Indonesia, please attention. Subjek I mempunyai to be am. Subjek you, we, they mempunyai to be are. Subjek he, she, it mempunyai to be is. Oke. I mempunyai to be am, saya. You, kamu, Anda, engkau. We, kita, kami. They, mereka mempunyai to be are. He, dia, laki-laki. She, dia, perempuan. It, benda. Benda hidup atau benda mati, tetapi tidak boleh manusia, mempunyai to be is. Oke, untuk he, dia laki-laki, bisa dengan memakai contoh nama seseorang. Oke, contohnya Mr. Uzul, karena laki-laki maka to be-nya is. Oke, Mr. Indra, so to be-nya is. Mr. John, to be-nya is. Oke, Mr. Randy, to be-nya is. Mr. Adele, to be-nya is. Now, she adalah dia perempuan. Contohnya adalah Miss Queen, to be-nya is. Miss Susie, to be-nya is. Miss Lina, to be-nya is. Oke. Untuk it adalah benda hidup atau benda mati, tetapi bukan manusia, mempunyai to be is. Bisa berupa contoh binatang, tumbuhan, dan sesuatu di sekitar lingkungan kita. Oke, now Sobat Indonesia, berikutnya Mr. Uzul ingin memberikan contoh membuat kalimat di dalam bahasa Inggris dengan memakai to be, yaitu adalah sebagai berikut. I am a student at that school. I am student at that school. Okay, I to be-nya am. I am a student at that school. Okay, artinya adalah saya adalah seorang siswa di sekolah itu. Di dalam membuat kalimat negatif, Sobat Indonesia, ikutilah pola kalimat sebagai berikut. I am not. I am not a student at that school. Okay? I am not a student at that school. Untuk kalimat tanya, to be diletakkan di depan subjek. Kalimat tanya sebagai berikut. Am I a student at that school? Okay. Am I a student at that school? Okay. Maka jawabannya adalah yes, you are. Ya, kamu siswa di sekolah itu. No, you are not. Bukan, kamu bukan siswa di sekolah itu. Oke, Sobat Indonesia, di dalam format kalimat menjawab dengan pertanyaan to be, yes,
dan no. Cukup Sobat Indonesia bisa menjawabnya dengan pola kalimat seperti ini. Yes, you are. No, you are not. Oke. Nah, Sobat Indonesia, bisa juga seseorang yang menanyakan kepada kita. Bila seseorang yang menanyakan kepada kita, maka kalimat tanya berubah menjadi bukan am I, tapi are you a student at that school? Oke, are you a student at that school? Maka pertanyaan orang tadi kepada kita bisa memberikan dua jawaban, yaitu apabila kita memang benar siswa di sekolah itu, kita jawab yes, I am. Yes, I am. Tetapi bila bukan, kita jawab no, I am not. No, I am not. Okay? Do you understand, Sobat Indonesia? Ya. So, kembali lagi untuk diperhatikan bahwa kalimat tanya to be terletak di depan subjek. Am I, bukan I am. Dan untuk model kalimat tanya yang pertama adalah kita sendiri atau saya sendiri yang menanyakan kepada diri saya. Am I a student at that school? Tetapi dalam pola kalimat yang kedua, yaitu seseorang atau orang lain atau keluarga kita atau saudara kita yang menanyakan kepada kita, yaitu maka pertanyaannya pola kalimat bukan am I tetapi are you. Oke? Orang lain atau saudara kita menanyakan kepada kita, apakah kamu, are you a student at that school? Kita jawab dengan dua model pertanyaan, yaitu dengan dua model jawaban. Apabila ya, kita menjawab yes, I am. Apabila bukan, kita jawab no, I am not. Oke, berikutnya Sobat Indonesia, please attention again. I am in the terrace room. I am in the terrace room. Mempunyai maksud saya berada di ruang teras. I am in the terrace room. Di dalam kalimat negatif mempunyai pola kalimat I am not in the terrace room. I am not in the terrace room. Untuk kalimat tanya, to be diletakkan di depan subjek. Am I in the terrace room? Am I in the terrace room? Oke. Dengan memberikan dua jawaban, yaitu dengan dua model jawaban. Apabila memang iya kita berada di ruang teras, maka jawabannya adalah yes, you are, atau bukan, yaitu no, you are not. Yes, you are, or no, you are not. Oke. Sobat Indonesia, untuk tidak lupa bila orang lain yang menanyakan kepada kita sebagai saya di sini, yaitu maka pola kalimat tanyanya berubah. Are you in the terrace room? Oke, are you in the terrace room? So, jawabannya apabila iya, yes, I am. Apabila bukan, no, I am not. Oke, next, Sobat Indonesia. I am a financial manager at PT XYZ. Oke,
I am a financial manager at PT XYZ. Ya, dengan pola kalimat negatifnya adalah I am not a financial manager at PT XYZ. I am not a financial manager at PT XYZ. Untuk kalimat tanya, Sobat Indonesia, buatlah pola to be di depan subjek. Am I a financial manager at PT XYZ? Oke, ini dengan dua model jawaban, yaitu apabila ya, yes you are, dan apabila bukan, no you are not. Nah, Sobat Indonesia, kalimat berikut ini adalah contoh pola kalimat dengan subjek plus verb yang sedang terjadi sekarang. Ya, oke, please attention, Sobat Indonesia. I am reading the newspaper with my colleagues now in the waiting room. Once again, I am reading the newspaper with my colleagues now in the waiting room. Oke, kalimat ini menunjukkan sedang terjadi melakukan sesuatu, yaitu membaca koran. Oke, Sobat Indonesia, mempunyai maksud saya sedang membaca koran bersama kolega saya atau bersama rekan saya atau bersama kerabat saya sekarang di ruang tunggu. Oke. Now, untuk kalimat negatifnya, Sobat Indonesia, kita bisa membuat sebagai berikut. I am not reading the newspaper with my colleagues now in the waiting room. Okay, once again, I am not reading the newspaper with my colleagues now in the waiting room. Untuk kalimat tanya, to be diletakkan di depan subjek. Am I reading the newspaper with my colleagues now in the waiting room? Oke. Untuk kalimat tanya, am I reading the newspaper with my colleagues now in the waiting room? Dengan memberikan dua pola jawaban, yaitu apabila ya, yes, you are. Apabila tidak, yaitu no, you are not. Oke, Sobat Indonesia, di dalam penjelasan belajar dan berlatih bersama untuk to be, am, sudah kita pelajari bersama, yaitu dengan subjek plus to be, pola kalimat dengan noun or adjective or adverb. Oke, dan pola subjek plus verb yang sedang terjadi sekarang sudah kita juga pelajari dengan contoh kalimat yang baru saja. Oke, Sobat Indonesia, now dari penjelasan ini, Sobat Indonesia, apabila ada yang ingin ditanyakan di dalam pemakaian to be am
untuk membuat kalimat di dalam bahasa Inggris, Sobat Indonesia bisa mengirimkan pertanyaan ke dalam kolom komen Mr. Usul. So pasti segera memberikan jawaban. Now, Sobat Indonesia, bersiaplah untuk kita belajar dan berlatih pada to be berikutnya, yaitu are dan is. Oke, Sobat Indonesia, so thank you for your time, thank you for your attention, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, I love you, Sobat Indonesia.